Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas Rasul yang wajib kita ketahui. Wa mimma yajibu aydon ayya'rifa ar-rusula al-madhkurina fil Qur'an tafsilan. Dari perkara yang wajib kita ketahui adalah ayya'rifa ar-rusul. Kita wajib mengetahui para rasul yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tafsilan, secara tafsili. Karena ada mujmalan, ada tafsilan. Kalau mujmalan secara global, tahu hanya sebatas hitungan. Kalau tafsilan bukan tahu hitungan. Hitungannya tahu, nama persatunya pun harus tahu. Itu adalah tafsilan. Wa amma ghairuhum fayajibu alaihi ayya'rifahum ijmalan. Adapun para nabi, para rasul yang tidak diceritakan namanya di dalam Al-Quran, maka kita mengetahuinya cukup secara mujmal. Mujmal itu secara ijmali. Wa qad nazama ba'duhum al-anbiya, dan sebagian ulama telah membuat satu syair tentang jumlah dan nama para nabi. Alladzina tajibu ma'rifatum tafsilan, yaitu para nabi yang wajib diketahui secara tafsili, secara terperinci. Faqala hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun bi anbiya'i ala tafsili qad ulimu. Mesti kita harus mengetahui, sebagai orang mukallaf kita wajib mengetahui jumlah dan nama-nama para nabi secara tafsili. Fitil kahujjatuna minhum samaniyah mim ba'di asyri wa yabqa sab'atun lahum Idris, Hud, Syuaib, Sholih, wa kada Dzulkifli, Adam bil Mukhtari qad khotimu. Baik, kita akan membahas tentang para nabi. Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Jadi ada nabi saja, tidak rasul. Ada ya nabi ya rasul. Nah, jumlahnya para nabi dan rasul itu jumlahnya ada 124.000 nabi dan rasul. Itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Dari 313 itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 itu ada 5 yang termasuk golongan ulul azmi. Masya Allah. Nabi adalah rajulun uhiya walam yu'mar bitablighihi. Seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Maka anak nabi untuk diri sendiri, dia amal hanya untuk dirinya pribadi. Ada nabi mungkin untuk keluarga,
Ada nabi hanya sebatas RT. Sebetulnya nabi itu banyak karena dia laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak dapat amanah perintah untuk didakwahkannya, itu nabi. Rasul seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah. Rajulun uhiya wa yu'maru bitablighihi, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintah untuk mendakwahkannya, itu adalah rasul. Maka di sini yang harus kita ketahui itu adalah nabi yang minimal ulul azmi yang wajib kita ketahui. Minimal ulul azmi wajib kita ketahui. Siapa nabi dan rasul yang ada di golongan ulul azmi? Yang pertama adalah jelas Nabi Nuh. Itu rasul pertama. Kemudian kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jumlah rasul Nabi ulul azmi. Sehingga kalau kita tidak mengetahui ada berapa Nabi Rasulul Azmi, nggak tahu, Masya Allah. Gimana kita nggak tahu Nabi Rasul Azmi? Ini wajib kita ketahui nih. Kemudian nama-nama Nabi yang ada di dalam Al-Quran, itu pun kita harus mengetahuinya. Walillahi ta'ala dzakarohunna samaniyata asyara nabiyan min ghairi tartib la bihasbiz zaman wala bihasbil fadl walakin huna latifah aujabat at-tartib huna wa hiya anna Allah ta'ala dzakara awalan Nuhan. Yang pertama nabi yang ada dalam Al-Qur'an adalah Nabi Nuh. Kemudian ke Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, li'annahum usulul anbiya. Mereka lah usul-usul para nabi. Jadi Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, usulul anbiya. Kemudian ada lagi summa minal muratab al-mu'tabarah ba'dan nubuwah al-muluk wal qudrah was sultan wa qad a'tallah Daud. Ada Nabi Daud. Ada Nabi Sulaiman. Min dzalika habdan wafiran. Summa minal muratib as-sabar inda nuzulil bala wal mihan wasyada'id wa qad khassala bihadi Ayyub. Nabi Ayyub. Summa atafa ala hatainil martabatin min jam'in bainahuma wa huwa Yusuf. Fa in sabrun alal bala wasyiddah hatta a'tallahu mulkun mulku misrin ma'an nubuwah. Summa minal muratab al-mu'tabar fi fal anbiya kasul mu'jizat wa kasul barohin wa qad sallallahu Musa wa Harun min tilkal hal al-wafir minal maratib al-mu'tabarah. Jadi ada bagian-bagiannya. Usulul anbiya tadi yang 4. Usulul anbiya Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub. Kemudian ada para nabi rasul yang dakwahnya lewat sultan, lewat kepemimpinan. Siapa dia? Nabi Sulaiman, ya. Kemudian Nabi Daud. Ada nabi yang dakwahnya lewat sabar. Siapa dia? Nabi Ayub alaihissalam. Ada nabi yang dakwahnya ya lewat sabar, ya lewat kerajaan. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sabar luar biasa. Kemudian dia saking sabarnya diangkat oleh Allah jadi raja. Masya Allah. Kemudian ada nabi dan rasul yang diangkat, nabi yang oleh Allah diberikan mukjizat yang banyak. Di antara siapa? Nabi Musa alaihissalam,
Nabi Harun. Kemudian ada nabi yang zuhud di dalam dunia. Siapa dia? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Itu nabi yang zuhud di dalam dunia. Kemudian ada Nabi Ismail, ada Nabi Yasa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Lut. Masya Allah. Itulah para nabi yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan yang terakhir adalah yang banyak cerita dalam Al-Quran adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi nabi paling mulia, menjadi nabi paling hebat. Kemudian yang berikutnya, wa mimma yajibu i'tiqadu aidan. Di antara yang wajib kita ketahui adalah anna qarnahu afdalul qurun. Masa Rasulullah itu adalah masa emas, ya. Masa yang sangat berharga, masa yang sangat utama. Jadi masa yang paling hebat, zaman yang paling hebat adalah zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak hebat? Karena Rasulullah langsung dari Allah lewat malaikat Jibril, para sahabat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kesucian, maka kebersihan masih sangat bersih dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke para sahabat. Maka itu adalah masa emas, masa yang paling utama, yang paling mulia. Kemudian setelah itu masa siapa? Summal qarnul ladzi ba'dahu. Setelah masa Rasulullah, yang paling hebat adalah masa para sahabat. Itu masa yang dilanjutkannya oleh khulafa, oleh para khalifah. Ada khalifah Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramahullah wajhah. Itulah masa-masa sahabat yang kedua yang paling hebat. Sahabat yang begitu memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa siapa lagi? Masa setelah sahabat. Summal qarnul ladzi ba'dahu, summal qarnul ladzi ba'dahu. Zaman masa Rasulullah, masa emas, turun ke masa sahabat, turun ke masa tabi'in. Sumat bau tabi'in ke sini. Teruslah ke masa kita. Masa kita mengatur disebut masa apa? Kalau dalam piala lama, emas, perunggu, perak mungkinnya. Nah kita mah nggak tahu masa apa. Nggak tahu masa besi, nggak tahu masa karat besinya. Masya Allah. Ini masa kita. Wayam bagi li syahsi ayya'rifa ulahu sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengetahui siapa putra putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengetahui siapa keluarga Rasulullah, siapa putra putri Rasulullah SAW. Wahum sab'atun ala sahih. Putra putri Rasulullah SAW menurut kaul sahih itu ada 7. Yang pertama adalah Sayyiduna Qasim. Yang pertama Sayyidina Qasim. Wa kana mustaharon bi Abil Qasim. Sayyidina Qasim adalah putra pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Sayyidina Qasim adalah putra pertama Rasulullah SAW, sehingga mustaharon, sangat masyhur. Rasul diberi nama, lakobnya adalah Abul Qasim. Li'annahu awala auladihi, sebab dia adalah putra pertama keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad nasa'al ulama ala annahu yahrumu ala ghur at-takani bidzalika. Maka ulama
memberikan hukum haram. Tidak boleh kita membuat nama kunyah Abu Qasim. Contoh saya nama Anwar Sanusi. Pengen nama kunyah saya. Nama kunyah saya adalah Abu Qasim. Haram hukumnya. Kenapa haram hukumnya, Pak ya? Bagaimana tidak haram? Biasanya mohon maaf, seorang tua itu akan sangat bahagia ketika dia melahirkan anak pertama. Ibu atau bapak sangat bahagia melahirkan anak pertama. Kenapa? Karena anak yang diidam-idamkan. Loh, tujuan nikah juga pengen punya anak. Begitu Allah beri anak anak yang sangat diidam-idamkan. Luar biasa. Luar biasa. Saking luar biasa, kakeknya, neneknya, orang tuanya bilang ke anak si Kasep. Ya, Kasep bilang nanti, malah belum tentu Kasep. Tapi saking sayangnya si Kasep. Masya Allah ya Rahman. Wajar. Rasul pun demikian. Begitu terpukul hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sedih hati Rasulullah SAW ketika ditinggalkan anak pertamanya Said Qasim. Maka tidak boleh ada orang yang membuat nama dengan nama Abu Qasim. Kenapa? Punten Pak, kalau bahasa Sunda mah sok nyeredet. Ketika Rasulullah dengar Abu Qasim langsung teringat gitu memori beliau kepada Said Qasim. Langsung teringat kepada peristiwa sedih. Seperti begini. Salah satu sahabat di masa jahiliyahnya membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Namanya Wahsy. Wahsy adalah salah satu sahabat yang di masa jahiliyahnya membunuh paman Rasulullah SAW karena ingin dimerdekakan. Maka ketika Futuh Mekah, Wahsy masuk Islam, kemudian Wahsy datang ke Rasulullah SAW, sehabis dibacakan 2 kalimat syahadat dengan Rasulullah SAW, maka Rasul tidak mau melihat wajah Wahsy. Kata Rasul, kalau bisa jangan di sini. Kenapa? Ketika Rasul melihat Wahsy, yang teringat adalah paman Rasulullah SAW, itu Sayyidina Hamzah. Saking cintanya Rasul kepada Sayyidina Hamzah, sampai Rasul mengatakan, ana ahibbul Uhud. Saya mencintai Uhud. Dan Uhud pun mencintai saya. Kata Rasul, saya mencintai Uhud. Uhud pun mencintai saya. Apakah Rasul mencintai Gunung Uhud? Kemudian Gunung Uhud pun mencintai Rasul? Bisa jadi, wallahu alam. Tapi yang lebih jelas, di Uhud ada jasad paman tercinta baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah. Maka ulama mengatakan, saya mencintai Uhud, hakikatnya saya mencintai Sayyidina Hamzah. Uhud mencintai saya, Sayyidina Hamzah pun mencintai saya. Masya Allah. Begitu. Jadi jelas, para ulama mengharamkan kita membuat nama dengan nama kunyah Abu Qasim. Abu Qasim menurut sejarah waqad asha Sayyiduna Qasim sab'ata asyara sahron. Abu Qasim hidup bersama Rasulullah SAW hanya 17 bulan. Ya Allah, selama 17 bulan itu Rasul memadu kasih dengan Sayyid Qasim. Maka ketika ditinggalkan, begitu terpukul Rasulullah SAW. Kemudian yang anak putri yang kedua, turunan yang kedua dari Rasulullah SAW adalah Sayyidatuna Zainab. Fahiyya ba'dal Qasim.
Beliau terlahir setelah Qasim fil wiladah. Adrokat al-Islam wa hajarat wa hiya akbaru banati al-Assah. Dan Sayyidatuna Zainab adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertua. Yang ketiga, Sayyiduna Ruqayyah. Sayyidina Ruqayyah wa kanat dzatu jamal. Putri Rasul tercantik. Ya Allah. Rasul ganteng luar biasa. Saking gantengnya Rasulullah, kegantengan Nabi Yusuf setengah daripada kegantengan Rasulullah SAW. Kita kan yang kenal siapa Nabi yang ganteng? Pasti jawabannya Nabi Yusuf alaihissalam. Hakikatnya yang paling ganteng adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak ada cerita masyhur kegantengan Rasulullah SAW disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kegantengan Nabi Yusuf oleh Allah cahayanya dimunculkan, kalau kegantengan Rasulullah mah cahayanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikatnya kegantengan Nabi Yusuf, cahaya kegantengan Nabi Yusuf setengah daripada cahaya kegantengan Rasulullah SAW. Terbukti. Apa terbuktinya? Kegantengan Nabi Yusuf, orang akan timbul cinta kepada Nabi Yusuf kalau dia melihat wajahnya. Ganteng, langsung timbul cinta. Tetapi kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menumbuhkan cinta kepada manusia yang pernah melihat Rasulullah SAW di masanya dan yang tidak pernah melihat Rasulullah, bahkan kita sekarang yang tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar kalamnya secara langsung, daerahnya pun berjauhan, kita kenal hanya cenah dari guru, bahkan dari kitabnya, dari Al-Qur'annya, kita dengar, bisa lihat, baca dan lain sebagainya, ya, cinta, tapi timbul dalam hati kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jelas luar biasa kehebatan, kegantengan Rasul itu sangat-sangat luar biasa. Sayyidatuna Ruqayyah, putri tercantik Rasulullah SAW. Wa matat wan Nabi SAW fi Badrin. Sayyidatuna Ruqayyah wafat ketika Rasul sedang ada di Badar. Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian yang berikutnya, putri Rasul adalah Sayyidatuna Fatimah. Wasumiyat Fatimah, diberi nama Fatimah. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala qad fatomaha wa dzurriyyat 'anin nar yaumal qiyamah fakanat ahabbu ahlihi sallallahu ilaihi. Allah. Kenapa diberi nama Sayyidatuna Fatimah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala qad fatomaha wa dzurriyyata 'anin nar. Allah telah memadamkan api untuk Sayyidatuna Fatimah dan keturunan Sayyidatuna Fatimah. Maksudnya Sayyidatuna Fatimah diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan dari Sayyidatuna Fatimah pun oleh Allah diangkat derajatnya luar biasa. Mulia nasab Sayyidatuna Fatimah, maka Rasul pun mencarikan jodohnya pun dari nasab yang mulia. Tidak sembarang orang dipilih, hanya Sayyidina Ali yang pantas untuk mendampingi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala. Pernah satu hari ketika ada satu kabilah datang ke Sayyidina Ali, wahai Ali, silahkan kau pilih wanita-wanita tercantik yang ada di kabilahku. Silahkan kau pilih dan kau nikahi. Sayyidina Ali dipilih untuk poligami. Silahkan kau pilih. Begitu kabar terdengar oleh Rasulullah SAW bahwa ada satu suku kabilah yang datang kepada Sayyidina Ali untuk memilih wanita tercantik di kabilahnya, Rasul pasang badan. Kata Rasul, bukan saya melarang poligami,
Bukan saya tidak mengharamkan poligami, bukan. Ali, tetapi yang saya takutkan adalah agama Fatimah. Kalau engkau poligami, maka yang saya khawatirkan adalah bagaimana agama putri saya. Maksudnya apa? Kemungkinan besar ketika Sayyidina Ali poligami, maka Sayyidatuna Fatimah akan sakit hati dan menggerutu. Bisa jadi Sayyidatuna Fatimah ngomongin orang lain di belakangnya, punya sifat dan lain sebagainya lah. Maka yang saya takut, kata Rasul, yang saya takutkan adalah bagaimana putri saya. Rasul pasang badan. Ketika Rasul pasang badan, Sayyidina Ali tidak berani untuk menduakan Sayyidatuna Fatimah. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saking cintanya Rasul kepada putri tercinta. Maka salah satu hujah nih untuk bapak-bapak. Ketika ada anak yang mau dipoligami, langsung bapak pasang badan. Bukan saya mengharapkan poligami, tapi saya takut agama anak saya. Waduh, seperti Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian yang berikutnya adalah Sayyidatuna Ummu Kulsum. Putri Rasul adalah Sayyidatuna Ummu Kulsum. Kemudian putra Rasul adalah Sayyid Abdullah wa huwa al-mulaqab bit-tib wa tahir wa huma ismani li syakhsaini bi isqatin Abdullah. Kemudian yang terakhir, putra Rasul adalah Sayyid Ibrahim alaihi salam wa kulluhum min Sayyidatina Khadijah al-Kubra. 7 putra-putri Rasulullah yang terlahir dari Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Luar biasa. Dan inilah yang harus kita ketahui. Dan dari sinilah hanya dari Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali terlahir keturunan Rasulullah SAW sampai sekarang yang disebut dengan Ahlul Bait. Yang di kita diberi gelar Habib. Di negara lain diberi gelar Syarif dan Syarifah. Mereka nasab-nasab yang mulia, orang-orang mulia, orang-orang terhormat. Ada darah Rasulullah di mereka yang harus kita hormati, kita muliakan. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada barokahnya, semakin tertanam kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita mudah-mudahan jadi umat pengikut setia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.